Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, guru dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami ingin berbagi tips bagaimana seorang guru itu menguasai kelas dengan baik. Tidak jarang ataupun tidak sedikit kita sebagai seorang guru di dalam memberikan materi pembelajaran pada hari ini gagal diakibatkan oleh siswa kita yang tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan ataupun menerima materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, bahkan tidak jarang dan tidak sedikit kita sebagai seorang guru mengatakan, "Ya, terima atau tidak terima itu urusanmu, yang penting saya sudah menyampaikan," dan lain sebagainya. Pertanyaan besar, apakah itu sifat seorang guru? Tidak. Kami digaji oleh pemerintah, kami tetap makan gaji dan lain sebagainya, tetap terima dana bos dan lain sebagainya. Masa bodoh mau terima atau tidak ilmu yang kami ajarkan itu. Dan tidak sedikit kita mengatakan hal-hal yang memang secara psikolognya kita putus asa karena kita pada hari itu tidak mampu menguasai kelas. Nah, oleh karena itu, agar kita menjadi guru andalan atau guru yang bisa menguasai kelas dengan baik, yaitu kami tawarkan pada kesempatan ini adalah tips agar kita benar-benar bisa menguasai kelas. Semua kita sepakat bahwasanya pengelolaan atau penguasaan kelas yang tepat sangat menentukan kualitas belajar ataupun mengajar. Sehingga saat kualitas belajarnya baik, sudah tentu hasilnya juga pun sangat baik. Ingat, kualitas belajar yang baik sudah tentu hasilnya juga akan sangat baik. Tapi sayangnya, di dalam sebuah kelas ada banyak sekali karakter-karakter siswa kita yang kita temukan, terutama siswa-siswa kita yang kelas yang setingkat SMA dan lain sebagainya. Itu karakter-karakter itu akan muncul dalam diri pribadi seorang siswa itu yang berbeda-beda, sehingga membuat penguasaan kelas itu menjadi hal yang sangat sulit bagi kita. Terlebih lagi untuk ukuran guru yang baru masuk di sekolah tersebut atau baru pertama kali mengajar di sekolah tersebut. Karena bagaimanapun di dalam sebuah kelas pasti ada saja siswa yang ribut, siswa pendiam, siswa yang nakal, siswa yang ini dan itu dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan penanganan yang sangat tepat agar kondisi kelas menjadi lebih tertib. Karena jika dibiarkan akan mengganggu para siswa yang lainnya yang benar-benar ingin belajar. Oleh karena itu, bagi kita yang merasa kesulitan dalam menguasai kelas, ada beberapa tips yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah dengan menata ruang kelas menjadi ruangan yang sangat baik. Penataan sendiri akan bertumpu kepada penetapan tempat duduk yang nantinya akan mempermudah mereka ketika memperhatikan kita saat kita menjelaskan materi pembelajaran, saat kita menyampaikan materi pembelajaran. Pada umumnya, penataan tempat duduk yang
disesuaikan dengan jumlah siswanya. Itu pada umumnya kita yang lakukan itu, pada umumnya kita tata ruangan kita ataupun ruangan kelas itu dengan sesuai dengan jumlah siswa kita. Tapi kalau jumlah siswa kita sedikit, itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau siswa kita lebih banyak, itu mungkin agak merasa kesulitan karena ya penataan tempat duduk itu ya perlu dilakukan oleh seorang guru. Biasanya di dalam ruangan yang tidak tertata dengan baik, siswa yang paling belakang itu biasanya ketika kita menjelaskan itu sudah jelas. Kalau tidak bermain-main, dia akan mengganggu temannya. Kalaupun dia tidak mengganggu temannya, dia tidur. Kemudian dia sama sekali tidak terima ataupun tidak mendengarkan materi yang kita sampaikan, sehingga kita gagal. Ditambah lagi dengan materi-materi kita yang membuat anak-anak bosan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah bagaimana menata ruangan itu. Ya, menata ruangan ataupun formasi tempat duduk. Ya. Jadi buatlah tempat duduk itu senyaman mungkin, ya. Dan yang perlu dipahami adalah formasi tempat duduk tersebut perlu diubah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kita di sekolah-sekolah itu formasi tempat duduk khususnya itu jarang sekali kita lakukan. Kalau sudah tatanannya berbaris ke belakang, udah sampai 10 tahun tidak akan pernah kita rubah lagi. Jadi tolong kita tata formasi tempat duduknya agar kita mampu menguasai, agar yang belakang-belakang juga kita terkontrol. Biasanya kita kontrolnya itu paling depan, ya, atau tengah, yang belakang jarang sekali kita kontrol. Jadi kita ubah formasi tempat duduk itu sehingga kita mampu benar-benar menguasai kelas itu. Jadi hal yang pertama yang kami tawarkan di sini adalah tata ruangan itu sebaik mungkin. Tata ruangan itu senyaman mungkin, sehingga ketika kita menata ruangan senyaman dan sebaik mungkin, insya Allah kita akan mampu menguasai kelas. Jadi teman-teman guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang sekali lagi yang perlu dipahami adalah hal yang pertama adalah menata ruangan. Insya Allah tips-tips yang lain ataupun yang kedua dan yang ketiga di lain waktu kami akan berikan, insya Allah. Jadi mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.